welcome to OSIS Bill, Dunia OSIS Paldikra. Nah teman-teman, hari ini kita akan berbincang dengan sosok siswi yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga aktif dan berdampak di berbagai organisasi, mulai dari OSIS, Dewan Penggalang Pramuka, dan Student Club Videografi. Di balik pencapaian itu, tentu ada proses, perjuangan, dan nilai kehidupan yang membuatnya menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung jawab. Bersama saya Kiara dan saya Aleta yang akan mendengarkan cerita, pengalaman dan refleksi dari sosok hebat yang kita kenal, yaitu Mbak Maulida Tanziha Azalea Al-Arif atau yang biasa kita panggil Mbak Ziha. Nah, Mbak Ziha, kan Mbak dikenal nih sebagai siswi yang aktif di berbagai organisasi, mulai dari OSIS, dan Penggalang Pramuka, dan Student Club Videografi. Nah, apa sih yang membuat Mbak Ziha tuh tertarik untuk terlibat aktif di berbagai organisasi tersebut? Karena di SD itu kan belum ada organisasi ya. Terus dari SD juga udah sempet udah ada bayangan kalau SMP pengen ikut OSIS gitu. Nah, kemudian di kelas 7 terdaftar OSIS, terus keterima. Dan karena dari pengalaman pertama itu udah seru banget, akhirnya ya nyoba-nyoba di organisasi yang lain seperti Pramuka, terus ada student club, coba student club gitu. Terus OSIS periode kedua coba daftar lagi, maksudnya karena apa? Karena yang pertama seru gitu, yeah. Jadi mau daftar lagi. Terus tapi dalam divisi yang sama. Jadi dulu waktu OSIS periode pertama tuh kan dapat divisi humas. Terus periode kedua rencananya pengen humas lagi gitu, tapi ternyata bukan di situ jobnya gitu. Tapi ya tetap disyukurin dan malah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dari ketiga organisasi itu, apakah ada peran atau tanggung jawab yang paling menantang? Kalau peran kayaknya di student club videografi karena itu jadi ketua, jadi harus bisa mengkoordinir teman-teman karena kan guru itu di student club cuma sebagai mentor ya, cuma pendamping doang kan. Jadi yang lain ya tetap kebersamaan sama harus dijaga bareng-bareng. Terus kadang kalau misalkan mister lagi izin, aku harus siap untuk ngisi materi. Iya, ngisi materi gitu. Ya, jadi lebih besar di situ perannya. Kan jadi ketua ya? Iya. Nah Mbak, kan sekarang banyak nih siswa atau siswi yang takut kalau nilai akademiknya tuh turun kalau terlalu aktif dalam berorganisasi. Gimana cara Mbak Ziha tuh menjaga prestasi akademik Mbak Ziha tuh tetap baik tetapi tetap aktif dalam berorganisasi? Oke. Jadi kalau biar semuanya balance gitu ya, itu yang pasti kita harus bisa membedakan prioritas. Jadi kepentingan tugas yang harus kita selesaikan yang mana dulu itu berdasarkan waktu, kemepetan deadline, sama kepentingan itu. Lebih penting mana organisasi ini atau misalnya tugas sekolah lain gitu. Jadi kita harus bisa membedakan dua hal itu. Terus, nah itu dengan cara biasanya bikin to-do list. Aku biasanya bikin to-do list. Itu aku urutin dari yang paling awal yang harus aku kerjain itu adalah dari paling atas sampai paling bawah itu urut dari yang paling penting sampai yang paling nanti aku bisa kerjain sendiri gitu. Jadi teratur ya Mbak? Iya benar. Apa pengalaman yang paling berkesan selama Mbak Ziha menjabat sebagai OSIS? Waktu nyiapin MPLS angkatan 3, angkatan kalian. Karena itu cukup lama persiapannya. Kalau untuk persiapan angkatan kedua itu kayak cuman sebentar dan itu masih diurus bareng-bareng, masih seangkatan gitu. Terus untuk waktu ngurusin kalian itu full dikasih ke OSIS karena kan OSIS udah jalan ke periode kedua kan. Nah itu terus lumayan lama dan lamanya itu juga itu waktu liburan. Jadi mengorbankan waktu liburan kan. Jadi pas libur harus tetap masuk? Iya, tetap masuk, tetap rapat gitu. Terus belum lagi masih harus latihan demo ekskul juga waktu MPLS. Jadi kan harus nyiapin konsep acara kalian sama harus latihan demo pramuka. Nah Mbak, kalau boleh jujur nih, apa tantangan terbesar selama Mbak Ziha tuh megang peran penting dalam organisasi? Jadi bebas ya mau yang bebas. Tantangan terbesar, tapi kayaknya hampir sama sih di dalam 3 organisasi itu kayaknya. Student club? Bukan, maksudnya Bukan. Yang tantangannya itu sama semua di ketiga organisasi tersebut, yaitu ketika ada yang berbeda pendapat. Ya kan, itu kan diuji banget ya, kita harus sabar. Terus ya kita harus bisa mengenali karakter
orang-orang yang lain. Kalau orang ini kita harus hadapinya gimana, itu kan beda-beda. Kita nggak bisa semua kita perlakukan sama, itu nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar paham orang itu karakternya kayak gimana, ya kita memperlakukan dia sesuai dengan karakternya dia gitu. Jadi yang susah itu di PR-nya itu kita harus bisa paham orang itu kayak gimana, orang yang bekerja sama dengan kita. Pernah nggak Mbak Ziha merasa lelah atau ingin menyerah? Kalau pernah, apa yang membuat Mbak Ziha untuk bangkit lagi? Pernah ya pasti. Terus tapi setiap aku down lagi di poin terendah aku ketika sedang berada di organisasi itu, aku coba kilas balik kenapa aku pengen ikut ini. Maksudnya jadi kita kayak inget-inget lagi. Kalau kamu pertama, iya, kalau kamu pengen nyerah, kamu coba inget kenapa alasan kamu ikut ini apa. Kamu pengen belajar, kamu pengen berkembang gitu kan. Ya kamu harus, karena kamu udah terlanjur juga masuk di sini, ya kamu harusnya bisa, kamu nggak bisa nyerah di tengah-tengah jalan. Kamu harus lanjutin sampai ini semua selesai gitu. Jadi ya intinya balik ke alasan yang bikin kita masuk ke sini. Nah Mbak, apa sih pelajaran hidup yang paling berharga yang Mbak Ziha dapetin dari aktif berorganisasi? Kalau pelajaran yang paling berharga itu, ya yang tadi itu, kita belajar mengenal karakter orang yang berbeda-beda, kita belajar gimana cara menyikapinya, terus kita juga belajar kebersamaan juga di dalam organisasi itu kan. Jadi organisasi kan mungkin kelihatannya kayak formal banget gitu, tapi di dalamnya ya kita harus tetap rukun, kita tetap bareng-bareng, kita itu keluarga, satu keluarga gitu kan. Nah terus pelajaran yang lain juga mungkin ini sih lebih prepare diri sendiri. Jadi kayak kita harus, karena aku udah di sini, jadi aku harus menempatkan posisiku yang terbaik lah. Aku harus jadi, maksudnya aku nggak bisa jadi diriku sendiri waktu di organisasi. Jadi maksudnya aku nggak bisa malas-malasan, aku nggak bisa gini-gini ya. Kamu harus perform yang terbaik ketika berada di organisasi. Pertanyaan terakhir nih Mbak, pesan dan motivasi apa yang ingin Mbak Ziha sampaikan untuk adik kelas yang ingin aktif tapi masih ragu untuk memulai? Kayak aktif di organisasi ya berarti ya? Iya. Buat kalian yang pengen aktif tapi masih ragu, misalnya mungkin kalian belum join organisasi, masih pengen ya? Iya. Saran aku coba dulu aja sih, coba dulu. Itu kan coba dulu itu kan bukan berarti kalian harus langsung masuk ya, enggak. Tapi kalian bisa coba dulu itu dari pendaftarannya. Ketika kalian udah daftar, kemudian apapun hasilnya itu kalian terima. Nah, ketika kalian bisa menerima hasilnya itu, kalian bisa lebih belajar sama diri kalian sendiri. Ketika kalian berhasil masuk, kalian bersyukur, kemudian belajarnya sama kakak-kakak yang udah ada di organisasi itu. Tapi ketika kalian belum diterima di organisasi itu, kalian belajar lagi, berarti aku harus introspeksi diri, berarti kenapa ini aku nggak diterima gitu kan. Kemudian dari situ kamu ulik lagi kesalahan kamu yang harusnya aku nggak lakuin ini, kemudian kamu perbaiki, dan di kesempatan selanjutnya kamu daftar lagi. Kemudian kalau itu kan tergantung Allah ya sebenarnya, diterima apa enggaknya itu juga takdir, tapi itu juga ada dari usaha kalian kan, nggak mungkin semuanya itu sama Allah, tapi itu juga ada campur tangan dari usaha kalian. Jadi ya mau nggak mau kalian juga harus mengerahkan semua usaha yang terbaik dari diri kalian sendiri gitu. Tidak boleh pantang menyerah ya, coba lagi ya. Masya Allah, luar biasa sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Terima kasih atas motivasinya Mbak Ziha. Nah teman-teman, dari Mbak Ziha kita bisa belajar bahwa menjadi aktif bukan hanya sekedar soal sibuk, tetapi juga tentang memberi makna bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi juga soal tanggung jawab. Semoga apa yang telah diberikan hari ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman agar berani melangkah, berani mencoba, dan tidak takut berproses. Terima kasih banyak untuk Mbak Ziha atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan. Oh iya, kelas 9 udah mau lulus ya Mbak? Iya. Ya, kita ditinggal nih sama Mbak Ziha. Semangat ya buat Mbak Ziha, semoga di SMA nanti bisa menjadi lebih hebat dari hari ini. Dan jangan lupain kita ya Mbak. Iya, pasti kalian juga semangat. Iya Mbak. Kita sebagai host mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.